Nah, kemudian setelah mengaku pendeta dan terbongkar guys, sekarang dia mengakui kebohongannya. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan kembali melanjutkan untuk membahas si Goldian. Jadi anak ini kemarin saya bahas dan ungkapkan tentang identitasnya. Setelah sebelumnya dia mengaku seorang pendeta dan baru dilantik di 25 Mei lalu. Kemudian setelah terbongkar ini dan sempet ya rame, banyak yang bahas dan ketahuan deh bohongnya bahwa dia ini sebenarnya pendeta abal-abal. Nah, kemudian setelah mengaku pendeta dan terbongkar guys, sekarang dia mengakui kebohongannya. Saya perkirakan seminggu untuk dia dapat mengakui, udah nggak bisa ngeles kan? Nah, dia ngakuin kalau dia bohong. Ternyata nggak sampai sehari dia sudah mengakui kebohongannya. Dia mengakui bahwa dia sendiri sebenarnya adalah pendeta abal-abal. Nah, kenapa saya bisa mengatakan begini? Oke, sekarang saya mau ajak kita untuk memperhatikan beberapa detail dari pengakuannya sebagai seorang pendeta. Saya pendeta Abednego, pendeta yang baru dilantik pada tanggal 25 Mei. Video ini dimana ketika Goldian ini datang kepada sang debaters kemudian memperkenalkan diri bahwa dia adalah seorang pendeta. Konteksnya jelas ya. Konteksnya bukan di tengah-tengah orang Hindu, bukan di tengah-tengah orang Buddha, bukan lagi membicarakan gelar-gelar yang lain selain pendeta, konteksnya dalam kekristenan. Kenapa? Karena forum yang ia masuki adalah forum di mana di situ adalah orang Kristen. Atau sang debaters adalah debaters Kristen ya. Konteksnya seperti itu. Kemudian ketika dia mengatakan bahwa dia adalah seorang pendeta, tentunya dia ingin menunjukkan bahwa dia adalah pendeta tentunya dalam kalangan Kristen. Terbukti dari apa? Terbukti dari statementnya bahwa dia dilantik, diangkat, diresmikan, dilantik tanggal 25 Mei. Tentunya ketika mengatakan saya dilantik sebagai pendeta 25 Mei, semua orang akan memahami bahwa dirinya adalah seorang pendeta dalam konteks Kristen. Oke ya, sampai di sini. Dan itu dibiarkan berlarut-larut dan terus-menerus dengan bangganya dia mengakui pendeta dan dengan bangganya dia ngomong, memanipulasi, membohongi banyak orang menganggap dirinya adalah seorang pendeta. Dan toeng, ketahuan lah baru kemarin sore dia lulus SMA guys. Beberapa jam setelah video saya itu dia sudah mengakui bahwa dia itu bukan pendeta yang sebenarnya. Kita langsung dengar aja pengakuan dari Golden ini supaya kita bisa mengerti. Itu ada yang kepanasan karena saya menggunakan istilah pendeta. Oh, pendeta dilantik kapan nih Goldian? Kemarin juga ada yang kepanasan. Oh, pendeta kapan ya Goldian dilantik ini? Itulah teritung-teritung itu kurang literasi ya. Dia tidak memahami aspek kebahasaan. Nah, sejatinya kata pendeta itu adalah istilah yang dirampok. Ini mohon maaf ya, kita bicara tentang fakta, what has happened, apa yang terjadi. Istilah pendeta itu adalah bahasa Sanskrit, yang dimana asalnya itu adalah pandita, yang artinya guru. Terus dirampok nih oleh para sahabat Kristen. Ya, dijadikan apa ya, dipatenkan sebagai gelar bagi gembala Tuhan mereka. Wow! Golden dia ngakuin kan bahwa gelarnya itu, pendetanya itu dalam arti karena pendeta itu artinya guru dari bahasa Sanskerta. Ternyata itulah maksud dari pendetanya Golden ya guys ya, Golden terus saya. Jadi dia itu pendeta dalam arti guru dan pendeta dalam arti bahasa Sanskerta. Jadi arti yang sebenarnya. Dan dia bukan pendeta dalam kalangan Kristen atau pendeta yang diangkat di gereja. Statementnya yang dilantik tanggal 25 Mei itu jelas bohong dan omong kosong. Dan itu diakui sendiri sama si Golden ini. Kan
Nggak sia-sia aku tunjukin kan latar belakangmu dan diakuin sendiri. Sekarang mau bilang apa? Udah bener kan apa yang saya omongkan, bahwa Anda bukan pendeta dalam konteks kekristenan, dalam konteks Kristen. Anda hanya mengangkat diri, melantik diri sendiri menjadi pendeta. Sama kayak Nandar. Lantik dirinya sendiri jadi evangelis. Sampai di sini teman-teman, saya harap jangan mudah dibohongin sama orang model gini. Inilah yang dalam Alkitab disebutkan. Dalam Matius 7 ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang padamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Golden ketika mengakui dirinya pendeta dan ngomong dalam konteks Kristen, dia itu adalah seorang serigala sebenarnya. Dia pura-pura jadi domba, aku pendeta. Dan kemudian ternyata ya memang dia adalah serigala yang buas, yang siap menyesatkan banyak orang. Nggak perlu bukti banyak lagi, tapi saya mau menggarisbawahi statementnya lagi yang katanya orang Kristen tuh ngerampok nih guys, ngerampok bahasa ini, pendeta ini, dan juga katanya ngerampok kata Allah yang sudah dipakai oleh orang Islam. Oke guys, mari kita nonton aja video si Golden. Anak sekolah 1 SMA. Lanjut. Kok enak sekali nih. Nah, jadi gini para sahabat, kalau para sahabat itu belajar tentang linguistik, tentang leksikon, pasti tahu, tidak akan mempermasalahkan ketika saya menggunakan kata pendeta. Ketika Gracia Pelo menggunakan kata ustadz, ustadz juga bahasa Arab yang artinya adalah guru. Pendeta pula bahasa Sanskerta yang nanti dirampok menjadi istilah paten orang Kristen. Orang Kristen ini tidak memiliki istilah-istilah asli dari tradisi mereka, misalnya mencomot-comot seperti istilah pendeta. Pendeta sendiri itu artinya guru kalau secara etimologi. Kata Romtopati Masang, setiap orang itu adalah guru, setiap tempat itu adalah sekolah, dan setiap buku itu adalah ilmu. Dengerin nih, Tritung. Ketika saya orang, menurut Romtopati Masang, saya adalah guru. Ketika Penatua Teriun Slayer adalah orang, menurut Romtopati Masang, Penatua Teriun Slayer itu adalah guru. Yang di bahasa Sanskertanya itu adalah pendeta. Jadi jangan keterbelakangan tentang literasi ya. Jangan suka membuka mulut terus melakukan sebuah etek tanpa dasar keilmuan sama sekali. Nah, itu yang pertama Tritung. Jadi Tritung ini aneh, suka mencopet-copet istilah-istilah asing yang sudah paten seperti kata Allah. Ini bayangin, tidak beretika sama sekali. Saya miris ini Goldian ini. Dia nuduh ngerampok nih. Dia nuduh orang Kristen ngerampok pandita atau pendeta dari bahasa Sanskerta yang biasanya dipakai oleh Hindu dan Buddha sebagai guru. Tapi dia sendiri taruh gelar pendeta di depan namanya. Dia Islam. Nah, dia malu pakai ustadz. Yang pertama kan, berarti dia sedang malu memakai gelar ustadz miliknya. Yang kedua, dia nuduh orang Kristen ngerampok. Dia sendiri ngerampok pendeta dari Buddha dan juga Hindu kan. Nah ini bagaimana ya? Perampok ngomong orang lain ngerampok. Golden. Nah selanjutnya nih, katanya orang Kristen juga nggak punya istilah sendiri untuk agamanya dan juga ngerampok kata Allah dari orang Islam. Dan dia pakai, wah orang Kristen ini nggak tahu literatur, nggak tahu sejarah bahasa dan sebagainya. Bos, kalau masalah itu aja, kamu tuh nggak perlu ngasih tahu orang Kristen. Orang Kristen itu menerjemahkan segala sesuatu. Jelas itu dipelajari sejarah bahasanya dan lain-lain. Beda sama kitab yang nggak boleh diterjemahin. Ya taunya gitu doang. Kalau ada terjemahan pasti akan dilihat konteks dan lain-lain. Kita akan lihat apakah benar kata Allah itu dirampok orang Kristen dari Islam. Kalau kamu berbicara mengenai bahasa dari rumpun Semitik dan lain-lain, kalau kamu sok tahu tentang sejarah bahasa itu Golden, kamu akan malu loh ngomong kalau orang Kristen ngerampok kata Allah itu dari orang Islam. Sebab sebelum Islam ada dan sebelum Islam berdiri, orang Kristen Arab, orang Kristen di sekitaran Arab sudah pakai kata Allah. Dan juga asalkan lu tahu nih Golden, politeisme Arab
pagan-pagan Arab, mereka juga pakai kata Allah sebelum agamamu ada. Belajar sejarah baik-baik. Gak malu lo bilang kalau orang Kristen itu ngerampok kata Allah dari agama lo. Nah, sekarang kita lanjut. Saya akan tunjukkan beberapa bukti. Sebenarnya sesimpel ini ya, teman-teman cek aja di internet. Banyak datanya dan banyak referensinya. Saya ambil beberapa saja. Oke teman-teman, sebenarnya kata Allah itu ada kesamaannya dengan dalam bahasa Ibrani kan elah atau elaha. Elaha, alaha. Nah, dan kata ini sebenarnya ini satu rumpun sama Allah. Dan ini sudah dipakai di gereja Asyur. Dan keduanya berarti Tuhan. Ini bukan nama Tuhan, tetapi ini sebutannya adalah Tuhan, yaitu pribadi yang berhak untuk disembah atau gelar. Ini elah, elaha, alaha. Dan itu memang sejarahnya yang nggak ditahui sama si Golden. Maklum sotoy. Lanjut. Orang-orang Arab politeistik menggunakan nama ini sebagai referensi kepada dewa, pencipta atau dewa tertinggi dari jajaran mereka. Dewa tertinggi politeistik dulu namanya di Arab sana Allah. Paham sampai sini? Ya baca sejarah supaya tahu. Lanjut. Selain itu, Kristen dan Yahudi menggunakan kata Allah untuk berarti Tuhan. Orang-orang Arab Kristen saat ini tidak memiliki kata lain untuk Tuhan selain dari kata Allah. Orang Kristen Yahudi dulu sebelum ada agama Islam, Kristen Arab udah pakai kata Allah. Kata Allah dalam tradisi Kristen Assyria, Church of Dies di Mesopotamia, sekarang Irak ya, juga digunakan dalam liturgi berbahasa Arab. Itu juga pakai kata Allah nih. Demikian juga gereja Syria dan Koptik Mesir yang sama-sama telah menyebar sejak abad berapa? Abad pertama Islam belum ada. Semenjak Yesus mengutus para muridnya ke berbagai daerah, bahkan keturunan bahasa Arab yang berbahasa Malta menggunakan kata Allah untuk Tuhan. Jadi bukan Allah ini nama Tuhan, bukan. Allah ini artinya Tuhan. Meskipun hampir seluruh populasi Malta adalah pemeluk agama Katolik Roma. Ini abad yang keberapa? Pertama. Islam udah ada belum? Belum. Orang Kristen Arab menggunakan istilah Allah Al-Ab untuk Allah Bapa, Al-Ibnu untuk anak, dan Allah Al-Roh Al-Kudus itu untuk Roh Kudus dalam banyak ritual tradisi gereja. Beberapa temuan arkeologi telah mengarah pada penemuan prasasti pra-Islam kuno. Sebelum ada Islam, dan makam yang dibuat oleh orang Kristen Arab di reruntuhan gereja di El Jimal di Yordania Utara yang berisi referensi kata-kata Allah. Jadi di makam-makam sebelum ada Islam itu, orang Kristen di sana sudah pakai kata Allah. Ini yang gak mau bilang orang Kristen ngerampok kata Allah dari Islam. Seseorang pemimpin Kristen bernama Abdi Allah Ibnu Abu Bakar bin Muhammad menjadi martir di Najran pada tahun 523 karena ia mengenakan cincin yang mengatakan Allah adalah pemilikku. Ini pemimpin Islam, bukan pemimpin Kristen. Islam belum ada. Itulah beberapa bukti yang saya sampaikan. Bahwa orang Kristen sebelum Islam ada, itu sudah pakai kata Allah. Sekarang logika berpikirnya saya tanyakan lagi sama si Goldian ini. Kalau begini, sebenarnya siapa duluan pakai nama Allah? Ya Kristen. Nah Allah artinya apa? Ya Tuhan, bukan nama Tuhan. Nah, kemudian barulah muncul Islam yang mana Tuhannya bernama Allah. Siapa duluan pakai? Kristen. Nah, kalau begitu berarti siapa yang ngerampok? Ya, nggak tahu. Tanya sendiri sama Golden. Makanya kalau belajar kata tuh, jangan polos-polos. Jangan terlalu polos gitu loh. Nggak bisa pakai berpikir yang agak-agak logis sedikit gitu. Memang pendeta dari Sanskerta. Memang pendeta itu artinya adalah guru. Tetapi pendeta ini sudah diserap untuk dipakai untuk gelar di dalam gereja. Sebagai seorang pemimpin rohani namanya pendeta di dalam gereja.
Ketika Anda berbicara dalam lingkup Kristen, ketika Anda berbicara di gereja, ketika Anda ngomong saya pendeta, ya tentunya itu pasti berbicara mengenai pemimpin atau tokoh agama dalam Kristen. Kecuali Anda pergi di komunitasnya orang Buddha, ya pasti itu pemimpinnya orang Buddha. Nah, kata yang masuk ke dalam konteks ini yang Anda harus belajar. Ya maklum sih, baru lulus SMA jadi kurang ngerti yang kayak gini. Kata tahu itu artinya apa? Ya artinya bisa tahu, tahu yang digoreng, bisa tahu artinya mengerti, mengetahui. Nah, bagaimana kita bisa tahu perbedaan antara tahu yang digoreng sama yang tahu tentang mengetahui? Ya masuk ke dalam konteks kata, konteks kalimat, dan di mana kata itu ditempatkan. Sama kayak pendeta, artinya memang guru, tapi di mana dulu konteksnya. Nah, sekarang Anda sudah mengakui bahwa pendeta gelar yang di depanmu itu adalah pendeta dalam arti bahasa Sanskerta yang artinya guru doang. Jadi nggak usah ngaku-ngaku ke orang-orang Kristen, kamu itu pendeta, sehingga orang yang mendengarkan ceramahmu berpikir kamu itu memang pendeta dalam Kristen. Makasih ya udah ngakuin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.